Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Malia Mariatilena Poli dari GPIB Jemaat Teluk Dalam Tegarong Seberang. Sebelum kita mengakhiri segenap aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan terus menjadi penguatan dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas dan kegiatan pada hari ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh memohon Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu sungguh meneguhkan kami untuk menjalani hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami mohon biarlah Engkau berfirman bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 10 ayat 15 sampai dengan 18 yang menyatakan, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari kita pernah mengalami ketika kita tertusuk jarum. Ketika tubuh ini tertusuk jarum, maka seluruh tubuh ini akan merasakan sakit dan terfokus pada luka yang disebabkan oleh tusukan jarum tersebut. Sama seperti halnya yang dialami oleh umat Tuhan yang mengalami penderitaan. Mereka terfokus pada penderitaan, kesesakan, dan pergumulan yang mereka hadapi. Sehingga dalam konteks pasal 10 ini, di ayat pertama, mereka tampak terlihat kehilangan pengharapan. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan, mengapa engkau berada jauh dari kami? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa terjadi oleh karena umat Tuhan terfokus kepada pergumulan, kesesakan, penderitaan yang mereka tidak terfokus pada Tuhan. Dan ketika mereka terfokus pada penderitaan itu, mereka terfokus pada orang-orang yang melakukan tindakan aniaya kepada mereka. Mereka semakin terpuruk. Bahkan orang-orang fasik juga menghina mereka, bahwa Allah yang mereka percayai dianggap tidak dapat bertindak untuk membebaskan mereka dari segala persoalan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, namun syukur kepada Tuhan, di dalam bagian akhir dari pasal 10 ini, tampaknya pemazmur mau menunjukkan bagaimana umat Tuhan mengubah fokus mereka. Ketika mereka mengubah fokus dari persoalan demi persoalan dan berbalik kepada Tuhan, mereka memandang kepada Tuhan, maka mereka dapat melihat akan kuasa Tuhan itu yang selalu nyata dan bertindak untuk menolong mereka. Sehingga dalam bagian bacaan kita melihat bagaimana umat Tuhan sanggup untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selamanya.
Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa. Tuhan sanggup untuk bertindak dan melakukan segala perkara bagi mereka. Ketika mereka berfokus kepada Tuhan, mereka menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan telinga untuk mendengarkan setiap seruan hati dan doa mereka. Ketika mereka berfokus kepada Tuhan, mereka dapat menyadari bahwa Tuhanlah yang menguatkan hati mereka. Ketika mereka menghadapi berbagai persoalan, mereka tetap kuat, mereka tetap teguh. Dan itu semua karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Ketika mereka berfokus kepada Tuhan, maka mereka dapat melihat bahwa Tuhan sanggup untuk memberi keadilan, menolong orang-orang yang terinjak dan para anak yatim. Tuhan yang menjadi pembela bagi mereka. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mau berbicara kepada kita. Mungkin di hari-hari ini kita mengalami berbagai macam pergumulan, kita mengalami tekanan, tindasan, dan berbagai persoalan hidup. Firman ini mengajak kepada kita agar kita tidak terfokus pada pergumulan itu, tetapi boleh meletakkan pandangan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengakui bahwa Dia Raja yang sanggup bertindak untuk menolong kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita berfokus dan meletakkan pandangan kepada Tuhan, maka di dalam pergumulan itu kita meyakini bahwa Dia mendengarkan setiap permohonan. Kita menyerahkan setiap permohonan dan harapan-harapan kerinduan kita kepada Tuhan. Bahkan walaupun kita belum menemukan jawaban, Tuhan menguatkan hati kita untuk menjalani setiap masa-masa yang sukar yang saat ini kita hadapi. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kiranya kita terus boleh meletakkan fokus kita kepada Tuhan, sehingga di tengah penderitaan sekalipun kita tetap mengakui Dia Raja yang sanggup menolong kehidupan kita. Di tengah-tengah masa Prapaskah ini, kita juga diingatkan bagaimana Allah tidak membiarkan Yesus Kristus mengalami penderitaan sendiri. Dia Allah yang ada bersama dengan Yesus Kristus, melewati setiap penderitaan, sehingga ketika penderitaan itu dialami oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, Yesus tetap sanggup untuk menjalani, sebab Allah bertindak di dalamnya, menguatkan dan menopangnya, menjalani karya Sang. Kiranya kita juga boleh mendapatkan penguatan di masa Prapaskah ini akan karya Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia bertindak secara nyata. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman ini juga mau mengingatkan bagi kita, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara tidak mengalami persoalan hidup. Saya nggak merasa tertindas, saya tidak mengalami persoalan-persoalan yang berat, dan hidup saya baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sekitar gereja, di sekitar kita, ada orang-orang yang mungkin mengalami penderitaan, penindasan, mengalami persoalan-persoalan hidup. Maka di masa Prapaskah ini gereja dipanggil untuk boleh menghadirkan karya Allah yang nyata. Gereja dipanggil untuk bertindak, menyatakan kasih Allah. Gereja dipanggil untuk melayani orang-orang yang tertindas. Maka di Minggu Prapaskah gereja-gereja dihimbau untuk juga memikirkan orang-orang yang ada di sekitar. Baik itu juga lingkungan yang mungkin saat ini sedang mengalami
satu kesesakan yang sangat luar biasa akibat eksploitasi alam. Gereja yang ramah terhadap lingkungan juga harus kita lakukan. Pada minggu ini kita juga sedang mempersiapkan diri. Dalam hitungan hari kita akan bersama-sama mengikuti persidangan tahunan sinode. Biarlah kami mengharapkan gereja GPIB khususnya dapat duduk bersama di dalam persidangan ini untuk memikirkan hal-hal apa saja yang mampu dilakukan oleh gereja dan harus dilakukan gereja untuk menghadirkan karya keselamatan Allah, karya kerajaan Allah bagi mereka yang mengalami pergumulan, persoalan, kondisi tertindas, dan masalah-masalah hidup. Gereja dipanggil dalam persidangan tahunan sinode ini untuk hadir bersama secara sungguh-sungguh, bersatu hati, memikirkan hal-hal apa saja yang menjadi program kerja gereja, yang khususnya adalah programnya Tuhan melalui gereja ini. Mari saya menghimbau kita semua untuk sungguh-sungguh hadir bersama menopang kegiatan persidangan tahunan GPIB yang akan dilaksanakan di Samarinda, Musyawarah Pelayanan Kalimantan Timur II. Dan di dalamnya gereja kita semua dipanggil untuk menyatakan karya dan tindakan Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita bersama di malam hari sebelum kita mengakhiri hari ini. Dan firman ini menguatkan, menopang kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami menyadari bahwa di dalam setiap pergumulan, tantangan, persoalan hidup, kami punya Allah yang selalu bertindak dan boleh menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Ampuni kami jika di dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami menganggap Engkau jauh daripada kami karena kami terfokus pada persoalan-persoalan tersebut. Tapi biarlah kami boleh mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kami memandang hanya kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang sanggup untuk menolong kami dalam segenap persoalan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan persoalan dan pergumulan ini dengan tetap percaya akan kuasa Tuhan yang mendengarkan seruan kami, yang memulihkan dan menguatkan hati kami, yang menyatakan keadilan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, agar gereja-Mu boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan yang menghadirkan karya Allah yang bertindak nyata, menyatakan kuasa dan kasih keselamatan bagi orang-orang yang mengalami pergumulan, tertindas, dan mengalami persoalan-persoalan hidup. Biarlah gereja-Mu Engkau utus untuk melayani dan bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah gereja-Mu boleh memikirkan hal-hal apa saja dalam program-program kerja anggaran untuk melaksanakan programnya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa buat GPIB secara khusus dalam persiapan persidangan tahunan sinode yang akan dilaksanakan di Samarinda. Kiranya Tuhan boleh menolong majelis sinode beserta seluruh panitia PST di Samarinda, Mupel Kaltim II. Kiranya Tuhan memberi kemampuan, kekuatan, hikmat, sehingga boleh mempersiapkan satu acara yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Segala apa yang dibutuhkan oleh majelis sinode dan panitia yang ada, kiranya Tuhan mencukupkan dan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bagian kami akan beristirahat.
Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Dan biarlah di masa waktu kami beristirahat ini, Tuhan mau memulihkan keadaan kami, menguatkan dan menolong kami, supaya besok kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, bahkan dengan pengharapan yang besar akan kuasa pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Night Call GPIB. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.